Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, balik lagi dengan channel kita belajar bareng yuk. Oke, pada kesempatan kali ini insya Allah eh, kita bakal belajar bareng tentang KP05 kriteria perencanaan bagian petak tersier. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai aja. Nah, ini daftar isinya untuk KP05 ini. Pertama, seperti pada umumnya, pendahuluan. Yang kedua, pendekatan masalah. Ini sepertinya sudah kita bahas ya sebelumnya ya. Jadi mungkin insya Allah ini beberapa poin ini nanti cepat aja kita bahas karena di KP sebelumnya sudah kita bahas. Kemudian poin ketiga ada data dasar. Ini juga pernah kita bahas sebelumnya. Keempat, layout petak tersier. Nah, ini baru ada di sini ya. Kemudian ada perencanaan saluran. Ini juga udah ada sebelumnya di KP sebelumnya. Ini ada box bagi, yang ini ada perencanaan bangunan pelengkap, yang 8 ada penyajian hasil perencanaan. Oke, beberapa ini poin sudah pernah kita bahas, insya Allah. Jadi mungkin yang ada tambahan di sini misalnya baru, kalau di KP ini baru dijelaskan, nanti kita coba bahas. Oke, kita mulai dari poin pertama. Ini seperti pada umumnya KP-KP sebelumnya ini sama semua. Kemudian ada peristilahan dan tata nama atau nomenklatur. Ada petak tersier adalah petak dasar di suatu jaringan irigasi. Petak itu merupakan bagian dari daerah irigasi yang mendapat air irigasi dan satu bangunan sadap tersier dan dilayani oleh satu jaringan tersier. Petak tersier dibagi-bagi menjadi petak-petak kuarter. Sebuah petak tersier merupakan bagian dari petak tersier yang menerima air dan saluran kuarter. Petak subtersier diterapkan hanya apabila petak tersier berada di dalam daerah administratif yang meliputi 2 desa atau lebih. Kalau ada 2 desa pada kota tersier itu ada subtersiernya teman-teman ya. Jaringan tersier adalah jaringan saluran yang melayani areal di dalam petak tersier. Jaringan tersier terdiri dari saluran dan bangunan tersier, saluran dan bangunan kuarter, dan saluran pembuang. Nah, yang pertama, saluran dan bangunan tersier adalah saluran dan bangunan yang membawa dan membagi air dari bangunan sadap tersier ke petak-petak kuarter. Kemudian ada saluran dan bangunan kuarter adalah saluran dan bangunan yang membawa air dari jaringan bagi ke petak-petak sawah. Kemudian saluran pembuang adalah saluran dan bangunan yang membuang kelebihan air dari petak-petak sawah ke jaringan pembuang utama. Saluran tersier membawa air dari bangunan sadap tersier di jaringan utama ke petak kuarter. Batas ujung saluran tersier adalah box bagi kuarter yang terakhir. Para petani menggunakan air dari saluran kuarter. Dalam keadaan khusus yang menyangkut topografi dan kemudahan pengambilan air, para petani diperkenankan mengambil air dari saluran tersier tanpa merusak saluran tersier. Saluran kuarter membawa air dari box bagi kuarter melalui lubang sadap sawah atau saluran cacing ke sawah-sawah. Jika pemilikan sawah terletak lebih dari 150 meter dan saluran kuarter, saluran cacing dapat mengambil air langsung tanpa bangunan dari saluran kuarter. Saluran kuarter sebaiknya berakhir di saluran pembuang agar air irigasi yang tidak terpakai bisa dibuang. Supaya saluran tidak tergerus diperlukan bangunan akhir. Box kuarter hanya membagi air irigasi ke saluran kuarter saja. Box tersier membagi air antara saluran kuarter dan tersier. Nah, sistem tata namanya box tersier diberi kode T, diikuti dengan nomor urut menurut arah jarum jam, mulai dari box pertama di hilir bangunan sadap tersier T1, T2, dan seterusnya. Kemudian kalau box kuarter diberi kode K, yang juga diikuti dengan nomor urut searah jarum jam mulai dari box kuarter pertama di hilir box, nomor urut tertinggi K1, K2, dan seterusnya. Nah, seperti berikut contoh ya, ini ya di hilir sesuai arah jarum jam A1, A2, A3, kemudian ini ada dari hilir, karena ini di hilir 2, B1, kemudian B2. Nah, kemudian
Saluran irigasi kuarter diberi nama sesuai dengan peta kuarter yang dilayani, tetapi dengan huruf kecil, misalnya A1, A2, dan seterusnya. Saluran pembuang kuarter diberi nama sesuai dengan peta kuarter yang dibuang airnya diawali dengan DK, misalnya DK A1, DK A2, dan seterusnya. Saluran pembuang tersier diberi kode DT1, DT2, dan juga menurut arah jarum jam. Nah ini ya, ini pembuangnya, ini kuarter, saluran kuarter. Nah ini saluran pembuangnya. Nah ini sistem tata nama, petak rotasi, dan petak kuarter. Nah ini tersier 1, tersier 2, tersier 3. Nah ini ada kuarter 1, kuarter 2, kuarter 3. Jadi kan sarah jarum jam ya, begini ya namanya. Nah ini saluran irigasinya ya, saluran irigasi A1, A2, A3 juga sarah jarum jam. Kemudian ini ada petak B, B1, B2, ini sarah jarum jam juga. Nah ini karena dihitungnya dari hilir, maka seperti ini penamaannya ya. Ini kan saluran utama, arah alirannya dari sini ke sini, maka ntar searah jarum jam semua nih, baik yang B, yang D, maupun yang C, seperti itu teman-teman. Nah ini juga nih contohnya, ini saluran tersiernya, kemudian ini ada box tersier 4, ini ada box kuarter K2. Nah seperti itu, ini kan yang utamanya yang ini, kemudian dia mengalirnya dari sini ke sini nih. Nah oleh karena itu searah jarum jam nih, T1, T2, T3, T4 ya, seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian udah mulai gini, ini juga seperti ini juga nih, sama nih searah jarum jam, berarti dari sini dulu nih K1, K2, K1, K2. Oke. Kemudian poin kedua, pendekatan masalah, ini juga sudah pernah kita bahas di KP sebelumnya. Nah, mungkin singkat aja ya, kita coba bahas singkat karena sudah pernah ada. Kegiatan dan prosedur perencanaan. Pertama kita harus persiapan. Hal-hal yang perlu dibicarakan adalah satu, program pengembangan petak tersier atau PPT. Yang kedua adalah keuntungan yang diperoleh dan PPT. Yang ketiga, perlunya PPT bagi para petani. PPT ini tadi ya, pengembangan petak tersier. Kemudian perlunya keikutsertaan para petani dalam PPT. Perlunya P3A, yaitu perkumpulan petani pemakai air. Tugas-tugas P3A, lalu kesediaan para petani untuk memberikan tantangan tanpa memperoleh ganti kerugian. Nah, untuk dapat mengambil keputusan yang tepat, ada beberapa pertanyaan yang harus terjawab sebelum perjalanan teknis dimulai, yaitu satu, mungkinkah petak tersier diberi air dan jaringan utama? Kemudian, bila tidak, apa penyebabnya? Satu, air yang tersedia kurang atau efisiensi pemanfaatan air, atau ketiga, kesulitan teknis untuk mengalirkannya. Yang keempat, terdapat penyadapan air di sebelah hulu. Apakah daerah yang bersangkutan sering tergenang air? Nah, itu dia, ini yang harus terjawab dulu nih. Apakah terairi atau enggak nih di jaringan tersiernya? Kalau bila tidak nih, maka kenapa nih tidak terairi? Alasannya apa? Kemudian apakah daerah yang bersangkutan sering tergenang atau tidak? Jika air irigasi dan jaringan utama tidak dapat mencapai bangunan sadap tersier, maka masalah yang dijumpai pada jaringan utama harus diatasi dahulu sebelum pengembangan petak tersier dimulai. Nah, seperti itu. Jadi kesiapan airnya dulu dicek dulu ya teman-teman ya. Kesiapan airnya dulu gitu. Setelah itu baru kalau udah pasti terairi, maka baru dilakukan pengembangan petak tersier. Selanjutnya poin kedua, 22, yaitu pengumpulan data dan penyelidikan. Yang pertama ada inventarisasi keadaan topografi, kemudian inventarisasi fasilitas yang sudah ada, yang ketiga inventarisasi praktek irigasi dan cara pembagian air yang ada. Yang keempat, pengumpulan data hidrometeorologi untuk menentukan kebutuhan air dan pembuangan. Nah, ini skala untuk topografi 1:1000 atau 1:2000 agar lebih detail. Kemudian poin 3.2.3 yaitu layout pendahuluan. Nah, layout pendahuluan ini dibuat berdasarkan data-data dan hasil penyelidikan sebelumnya.
Layout pendahuluan juga meliputi batas-batas petak tersier, daerah yang dapat diairi, dan trase saluran berdasarkan data yang diperoleh sebelumnya. Layout pendahuluan hendaknya sudah menunjukkan pengaruh terhadap tinggi rencana di jaringan utama. Dan poin 4.2.4, pengecekan layout pendahuluan, yaitu melakukan kegiatan konsultasi dengan P3A dan pengecekan di lapangan. Lalu ada pengukuran detail. Ini pengukuran detail ya untuk mengecek data yang sebelumnya, kemudian menyesuaikannya dengan kondisi existing yang ada ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya 6.2.6, perencanaan detail berdasarkan layout akhir dan hasil pengukuran detail, dimensi maupun elevasi saluran dan bangunan dapat direncana dan digambar. Semua bangunan akan disesuaikan dengan standar yang ada. Perencanaan detail akan disajikan dalam sebuah buku perencanaan. Kemudian selanjutnya tahap pelaksanaan setelah penyerahan buku perencanaan kepada P3A. Mungkin masih perlu waktu cukup lama sebelum pelaksanaan dapat dimulai. Sebelum pelaksanaan dimulai, perencanaan harus diperiksa dahulu. Kaitan dengan tahap pengembangan jaringan utama, kaitan antara jaringan utama dan jaringan tersier adalah 1. Lokasi bangunan sadap, 2. Kapasitas bangunan sadap atau ukuran petak tersier, dan yang ketiga adalah muka air yang diperlukan di hulu bangunan sadap. Tahap pengembangan jaringan utama menentukan derajat kebebasan dalam perencanaan jaringan tersier. Tahap pengembangan berikut adalah penting. 1. Jaringan utama yang direncanakan. 2. Perencanaan telah selesai tetapi belum dilaksanakan. Yang ketiga, jaringan utama telah dilaksanakan atau sedang dilaksanakan. Pertimbangan khususnya antara lain 1. Sikap terhadap pengembangan petak tersier. Nah, untuk mencapai pendekatan yang seimbang dalam perencanaan petak tersier diperlukan pengetahuan yang mendalam mengenai kondisi lapangan, baik yang berkenaan dengan aspek fisik maupun sosial ekonomi. Kenyataan bahwa operasi dan pemeliharaan jaringan tersier merupakan tanggung jawab para petani menunjukkan bahwa jaringan tersier yang akan dibangun harus dapat diterima sesuai dengan kebutuhan para petani. Jika tidak, jaringan itu akan diabaikan dan disalahgunakan dan investasi atau modal tidak akan kembali alias nihil. Nah, ini dia. Ini yang pertama nih, sikap terhadap pengembangan petak tersiernya gimana nih dari para petaninya nih, ya kan, dalam pengembangannya ini juga harus mendapatkan respon positif gitu dari para petani. Kalau enggak ya tadi itu ya tidak akan difungsikan atau akan diabaikan ya oleh para petani dan jadinya investasinya gagal dan percuma. Kemudian yang kedua, pendekatan dalam tahap investasi. Beberapa langkah manfaat dalam tahap pendekatan dalam tahap inventarisasi. Nah, beberapa langkah yang bermanfaat dalam tahap inventarisasi. Yang pertama adalah ya untuk ini dulu ya, menginventarisasi petak tersier yang sudah ada, kemudian dibicarakan dengan para petani dan wakil pejabat di desa. Selanjutnya adalah usahakan untuk secara langsung melihat sendiri, kemudian memfoto fisiknya, kemudian membuat sketsa serta foto di mana perlu. Kemudian yang ketiga, minta para petani untuk membantu menggambar daerah dalam bentuk sketsa yang menunjukkan saluran. Selanjutnya adalah masalah-masalah tertentu hanya akan dapat di musim hujan misalnya, dan lainnya yang hanya tampak di musim kemarau. Nah, ini untuk melihat nih gimana situasi ketika musim hujan dan musim kemarau. Selanjutnya poin kelima, pada waktu menjelaskan atau membicarakan hal teknis dengan para petani atau orang awam lainnya, jangan lupa bahwa gambar yang bagi orang teknis sangat jelas mungkin tidak jelas bagi para petani karena petani tersebut belum pernah belajar membuat gambar. Usahakan untuk memberikan informasi dalam bahasa yang mudah dimengerti. Selanjutnya ada pendekatan dalam tahap perencanaan. Kemudian yang pertama itu harus mintakan persetujuan dulu nih dan para calon pemakai itu, ya kan, yang akan dari petak tersier akan dikembangkan, minta persetujuan dulu dari calon pemakai. Yang kedua, jelaskan konsekuensi pembiayaan akibat usulan petani. Yang ketiga, perencanaan harus dibuat selengkap mungkin. Penting diingat bahwa semua detail harus benar. Keempat, sebelum pelaksanaan dimulai, pastikan bahwa pekerjaan yang diusulkan telah dijelaskan kepada para petani serta memperoleh dukungan. Yang kelima, berhati-hati dalam membuat perubahan besar pada rencana jaringan. Oke, selanjutnya kita masuk kepada poin yang ketiga, yaitu data dasar. Apa aja sih data-data yang diperlukan untuk perencanaan pengembangan petak tersier ini? Yang pertama adalah keadaan topografi, yang kedua gambar-gambar,
perencanaan atau purnalaksa atau as-built drawing dari jaringan utama. Yang ketiga, kondisi hidrometeorologi untuk menentukan kebutuhan air irigasi dan pembuangan. Selanjutnya adalah genangan atau kekeringan yang terjadi secara teratur. Selanjutnya adalah aspek operasi. Nah, ini unik juga nih, genangan dan kekeringan yang terjadi secara teratur. Jadi kita bisa melihat polanya nih, di mana biasa terjadi genangan dan di mana biasa terjadi kekeringan ketika musim kemarau gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti kita udah bisa tahu nih dari hal ini. Pertama, kita bisa udah tahu menentukan topografi lahan yang terendah tuh di mana. Kemudian jika terjadi kekeringan itu berarti debit yang harus ditambahkan ketika musim hujan itu berapa, ketinggian di hulu atau di bagian pengambilan bebas itu setinggi apa airnya. Nah, itu jadi bisa diketahui. Kemudian keadaan topografi menentukan layout petak irigasi, kebutuhan air irigasi, pembuang dan operasi jaringan menentukan kapasitas, dimensi bangunan dan saluran. Kemudian yang selanjutnya, poin selanjutnya ada pemetaan topografi nih. Nah, untuk perencanaan detail jaringan irigasi tersier diperlukan peta topografi yang secara akurat menunjukkan gambar muka tanah yang ada. Peta ini dapat diperoleh dari hasil pengukuran topografi atau metode terrestris atau dan foto udara, yaitu peta ortofoto. Peta-peta ini mencakup informasi yang berkenaan dengan satu, garis-garis kontur, yang kedua, batas-batas petak sawah, yang ketiga, tata guna lahan, yang keempat, saluran irigasi, pembuang dan jalan-jalan yang sudah ada beserta bangunannya. Selanjutnya ada batas-batas administratif seperti desa dan kampung, lalu ada rawa-rawa dan kuburan, selanjutnya adalah bangunan. Nah, skala, peta dan interval garis kontur, nah ini sudah pernah dibahas sebelumnya nih. Nah, ini dia nih peta topografi yang diperlukan nih ya. Misalnya medannya apa, dia misalkan peta kondisi medan existingnya nih yang ada di lapangan ya, yang sudah ada nih, apa datar misalnya. Kita lihat nih, kita ukur nih dengan pengukuran yang detail nih, ini apakah berapa nih kemiringan medannya. Misalkan kemiringan medannya 0,75, oh dia berarti masuknya yang datar ya. Kemudian berarti skalanya yang diperlukan tuh skala berapa petanya, skala 1:5000, berarti dengan interval konturnya 0,5 meter atau 50 cm interval dari elevasinya gitu ya teman-teman. Kemudian selain itu juga diperlihatkan kerapatan atau densitas hidroelektrik di petak-petak sawah agar arah aliran antar petak dapat ditentukan. Peta ikhtisar harus disiapkan dengan skala 1:25.000 dengan layout jaringan utama di mana petak tersier terletak. Nah, ini peta ikhtisar ini maksudnya ya mungkin dia memuat lebih luas cakupannya, jadi kita bisa melihat itu jaringan yang sudah ada kan. Kalau 1:1 ini, yang ini kan detailnya nih 1:5000, itu sudah mendetail gitu ya teman-teman ya, jadi nggak terlihat secara menyeluruh. Sedangkan peta ikhtisar ini bisa digunakan untuk melihat secara umum jaringan petak irigasinya. Kemudian gambar-gambar perencanaan dan purnalaksa jaringan yang ada atau as-built drawing yang ada, ini juga penting. Jadi kita bisa mengetahui salurannya itu dibuat dari beton apa atau dari jenisnya apa permukaan betonnya itu. Kemudian perencanaan awalnya ukuran salurannya berapa kalau misalnya salurannya hanya dari tanah, seperti itu ya teman-teman. Jadi bisa jadi data awal juga nih untuk perencanaan selanjutnya. Selanjutnya ada poin 3.4, genangan dan kekeringan yang terjadi secara teratur. Nah, ini genangan dan kekeringan harus diketahui. Bila genangan sering terjadi setiap tahun, maka jaringan tersier akan mengalami kerusakan berat. Nah, biaya O dan P yang tinggi akan menjadi beban berat bagi petani dan akibatnya jaringan tersier akan terbengkalai. Sebelum petak dilengkapi dengan jaringan tersier, maka perlu diambil tindakan khusus guna mengurangi frekuensi genangan dengan menyempurnakan kapasitas dan kelancaran drainase atau saluran pembuang. Nah, jika terjadi kekeringan di musim kemarau misalnya, maka berarti ya kan persediaan air tidak dapat diandalkan, maka para petani tidak akan berminat untuk mengoperasikannya. Nah, perbaikan persediaan air perlu dilakukan sebelum petak dapat dikembangkan. Nah, ya kan, bila sedia air merupakan faktor penghambat, maka pengembangan petak tersier sebaiknya ditinjau kembali.
Kalau misalnya memang kekeringan dan ini sulit banget untuk terpenuhi, akhirnya ya udah berarti harus ditinjau aja kembali. Kalau memang tidak bisa untuk diairi, maka ya di cancel aja gitu ya rencana pengembangan petak tersiernya. Selanjutnya poin 3.5 ada pembagian air di petak tersier. Sistem pembagian air yang akan diterapkan merupakan masalah pokok. Sebelum jaringan tersier dapat berencana, ada 3 sistem pembagian air, yaitu 1 pengaliran secara terus-menerus, kemudian yang kedua ada rotasi permanen, yang ketiga adalah kombinasi antara rotasi permanen dan pengaliran secara terus-menerus. Nah, ini pernah kita bahas sebelumnya, teman-teman. Perencanaan petak tersier harus didasarkan pada sistem pengaliran terus-menerus. Sistem perencanaan air secara rotasi dipakai di jaringan irigasi selama debit rendah untuk mengatasi kehilangan air yang relatif tinggi. Sistem rotasi ini diterapkan jika debit yang tersedia di bawah 60-80% dari debit rencana. Bila tersedia debit lebih dari itu maka dapat dipakai sistem pengaliran terus-menerus. Penerapan sistem kombinasi memerlukan box-box bagi, yang satu menunjukkan pembagian air yang proporsional, yang kedua memungkinkan pembagian air secara rotasi. Pengaturan dan pembagian air yang adil memerlukan pintu yang dapat di-setel sesuai dengan daerah hilir yang akan diberi air, karena pembagian air ini berbeda-beda selama rotasi. Selama setelan, maka setelan harus fleksibel. Fluktuasi debit akan mempengaruhi pembagian air secara proporsional. Dipakai pintu sorong untuk mengatur aliran selama pemberian air secara rotasi. Selanjutnya kita masuk ke poin keempat, yaitu layout petak tersier. Layout petak tersier. Nah, untuk perencanaan teknis petak tersier harus menghasilkan perbaikan kondisi pertanian. Masalah yang diperkirakan akan menghalangi tujuan ini harus dikenali dan dipertimbangkan dalam pembuatan layout dan perencanaan jaringan tersier. Untuk menentukan layout, aspek berikut harus dipertimbangkan. Pertama, luas petak tersiernya. Yang kedua, batas-batas petak tersier. Ketiga, bentuk yang optimal. Yang keempat, kondisi medan. Yang kelima, jaringan irigasi yang ada. Yang keenam, operasi jaringan. Inventarisasi petak tersier yang dilakukan dengan baik pada tahap ini memerlukan banyak waktu. Waktu akan dapat dihemat kelak selama perencanaan dan pelaksanaan dengan cara membuat layout yang baik, sehingga hanya diperlukan perubahan yang kecil. Jadi inventarisasi ini ya seperti pada umumnya. Jadi pada konsepnya itu dia menginventarisasikan gitu ya, atau dia mendata dulu, memetakan data-data yang sudah ada pada kondisi existing atau kondisi yang sudah ada di lapangan, kemudian baru direncanakan, sehingga dengan hal tersebut maka akan dihasilkan perencanaan yang baik, dan implikasinya adalah tidak terlalu banyak perubahan-perubahan pada data perencanaan. Seperti itu teman-teman konsepnya. Nah, oke, kita bahas satu-satu. Petak tersier yang ideal. Petak tersier dapat dikatakan ideal jika masing-masing pemilik sawah memiliki pengambilan sendiri dan dapat membuang kelebihan air langsung ke jaringan pembuang. Para petani dapat mengangkut hasil pertanian dan peralatan mesin atau ternak mereka ke dan melalui sawah. Nah, ini ya yang disebut ideal, itu dapat melakukan pengambilan sendiri dan dapat membuang kelebihan air ke jaringan pembuang. Juga ini para petani dapat mengangkut hasil panen dan peralatan mesin dan ternaknya ke dan melalui sawah. Nah, ini contoh dari petak tersier yang ideal. Ini jalur-jalur irigasi, saluran kuarter. Nah, ini ya jalur aliran airnya nih, pembuang sawah. Ya kan, bisa dilihat ya teman-teman, ini sengkedannya nih. Dari sini elevasi tinggi turun, ini ada celah untuk airnya mengalir. Sini juga terus hingga sini dibuang lagi, ini pembuangan, saluran pembuang. Oke, nah, dalam hal ini perencanaan yang paling cocok adalah memperbaiki situasi yang ada tersebut, kemudian diusahakan sedapat mungkin untuk mencapai karakteristik yang ideal. Misalnya, pemilik sawah yang ada di organisasi atau reorganisasi menjadi jalur-jalur atau strip. Kemudian air diberikan dari saluran kuarter dan kelebihan air dibuang melalui pembuang kuarter.
Jalan tekan ini dibangun di sepanjang saluran kuarter. Pembagian air proporsional dengan box bagian dilengkapi dengan pintu-pintu guna memungkinkan pembagian air secara selang-seling ke petak kuarter. Ukuran dan bentuk petak tersier dan kuarter. Ukuran petak tersier bergantung pada besarnya biaya pelaksanaan jaringan irigasi dan pembuangan utama dan tersier, serta biaya operasi dan pemeliharaan jaringan. Menurut pengalaman, ukuran optimum suatu petak tersier adalah 50 dan 100 hektar. Ukurannya dapat ditambah sampai maksimumnya 150 hektar jika keadaan topografi memaksa demikian. Di petak tersier yang berukuran kecil, efisiensi irigasi akan menjadi lebih tinggi karena satu, diperlukan lebih sedikit titik-titik pembagian air. Yang kedua, saluran yang lebih pendek menyebabkan kehilangan air yang lebih sedikit. Yang ketiga, lebih sedikit petani yang terlibat, jadi kerjasama lebih baik. Selanjutnya, pengaturan air yang lebih baik sesuai dengan kondisi tanaman. Lalu perencanaan lebih fleksibel sehubungan dengan batas-batas desa. Nah ini dia, ini bentuk optimal petak tersiernya. Nah aliran airnya ini topografinya ke sini yang lebih kecil, aliran airnya berarti kan ke sini, kemudian ke sini juga dan ke sini aliran airnya. Nah ini topografinya semakin rendah nih, dari sini paling tinggi, ini lebih rendah lagi, lebih rendah lagi, lebih rendah, ini paling rendah, dan ini baru akhirnya dibuang ke sini. Bentuk optimal suatu petak tersier bergantung pada biaya minimum pembuatan saluran, jalan, dan box bagi apabila semua saluran kuarter diberi air dari satu saluran tersier, maka panjang total jalan dan saluran menjadi minimum. Dengan dua saluran tersier untuk areal yang sama, maka panjang total jalan dan saluran akan bertambah. Petak optimal petak tersier adalah bujur sangkar karena pembagian air akan menjadi sulit pada petak tersier yang berbentuk memanjang. Ukuran petak kuarter bergantung kepada ukuran sawah, keadaan topografi, tingkat teknologi yang dipakai, kebiasaan bercocok tanam, dan biaya pelaksanaan, serta sistem pembagian air dan efisiensi. Jumlah petani pemilik sawah di petak kuarter sebaiknya tidak boleh lebih dan 30 orang, tidak lebih dari 30 orang agar koordinasi antara petani baik. Ukuran petak itu sebaiknya tidak lebih dari 15 hektar agar pembagian air menjadi efisien. Karena sawah-sawah yang dilayani oleh petak kuarter saja, maka di daerah yang ukuran sawahnya rata-rata kecil, jumlah petak kuarter bisa ditambah. Ukuran optimum suatu petak kuarter adalah 8 hingga 15 hektar. Nah, ini dia tabel 4.1 kriteria umum untuk pengembangan petak tersier. Untuk ukuran petak tersier ini 50-100 hektar. Pengembangan petak tersier untuk ukuran petak kuarter pengembangannya 8-15 hektar. Kemudian panjang saluran tersiernya kurang dari 15 dari 1.500 meter. Panjang saluran kuarter itu kurang dari 500 meter. Jarak antara saluran kuarter dan pembuang itu adalah 300 meter. Batas petak tersier berdasarkan pada kondisi topografi. Daerah itu hendaknya diatur sebaik mungkin sedemikian rupa sehingga satu petak tersier terletak dalam satu daerah administratif desa agar operasi dan pemeliharaan jaringan lebih baik. Batas petak kuarter biasanya akan berupa saluran irigasi dan pembuangan kuarter yang memotong kemiringan medan dan saluran irigasi tersier serta pembuangan tersier atau primer yang mengikuti kemiringan medan. Jika mungkin batas ini bertepatan dengan batas hak milik tanah. Konsepnya 4.5 identifikasi daerah yang tak diairi. Di beberapa petak tersier ada bagian yang tidak diairi karena alasan tertentu. Misalnya satu, tanah tidak cocok untuk pertanian. Kedua, muka tanah terlalu tinggi, tidak ada petani penggarap. Selanjutnya yang poin ketiga, tergenang air. Harus dicek apakah daerah ini tidak akan diairi selamanya atau untuk sementara saja. Jika sudah jelas tidak akan ditanami di masa depan, maka daerah itu ditandai pada petak dan tidak ada fasilitas irigasi yang akan diberikan. Kecocokan tanah di seluruh daerah dipelajari dan dibuat rencana optimasi pemanfaatan air irigasi yang tersedia. Batas pengembangan sawah 1. Laju perkolasi lebih dari 10 mm per hari. Yang kedua, lapisan tanah atas tebalnya kurang dari 30 cm. Yang ketiga, kemiringan tanah lebih dari 5% tergantung pada tekstur dan kedalaman lapisan tanah dasar. Yang keempat, pembuangan jelek yang tak dapat diperbaiki ditinjau dan dari segi ekonomi. Yang kelima,
Biaya pelaksanaan jaringan irigasi tersier telah melampau tinggi. Nah, ini batas-batas dari pengembangan sawah ini apa aja? Yang pertama dari laju perkolasi tanahnya ya. Bila lebih dari 10 mm per hari itu berarti enggak dijadikan sawah, tidak dikembangkan. Kemudian lapisan tanah dan tebalnya kurang dari 30 cm, kemiringan tanahnya yang lebih dari 5%, pembuangannya jelek dan tidak dapat ditangani, harus ditinjau kembali dan tidak efisien secara ekonomi ya, secara tinjauan ekonomisnya. Kemudian biaya pelaksanaan jaringan tersier yang terlalu tinggi. Elevasi sawah yang akan diairi harus dicek terhadap muka air di saluran. Hal-hal berikut akan ditentukan. Satu, elevasi sawah yang menentukan. Dua, muka air rencana di bangunan sadap. Yang ketiga, kehilangan total tinggi energi di jaringan tersier. Layak tidaknya menaikkan muka air di jaringan utama atau pembuatan bangunan sadap baru yang lebih dahulu harus diselidiki. Walau pada umumnya pekerjaan ini mahal dan banyak memerlukan pekerjaan tanah, harus dicari cara untuk mencegah permasalahan yang timbul selama operasi. Jika jaringan irigasi tidak direncana secara memadai, para petani akan berusaha mencari sumber air sendiri. Ini akan menyebabkan kerusakan saluran, bangunan, penyalahgunaan jaringan, dan mengganggu eksploitasi. Lalu selanjutnya ada trase saluran. Ada dua hal yang harus dipertimbangkan, yaitu daerah yang akan dialiri, yaitu daerah, dan yang kedua adalah daerah yang sudah, yang pertama daerah yang sudah diairi, yang kedua adalah daerah yang belum diairi. Ya, dalam hal pertama, trase saluran kurang lebih sudah tetap, tetapi saluran mungkin perlu ditingkatkan atau diperbesar. Di sini sedapat mungkin trase saluran akan mengikuti situasi yang ada. Jika daerah irigasi baru akan dibangun, maka kriteria umum yang diberikan di bawah ini akan sangat membantu. Aturan yang sebaiknya diikuti di daerah baru adalah menetapkan lokasi saluran membuang terlebih dahulu. Ini biasanya sudah ada di kebanyakan daerah tada hujan. Saluran irigasi tersier adalah saluran membawa yang mengambil airnya dari bangunan sadap melalui petak tersier sampai ke box bagi terakhir. Pada tanah terjal, saluran mengikuti kemiringan medan, sedangkan pada tanah yang bergelombang atau datar, saluran mengikuti kaki bukit atau tempat tinggi. Box tersier akan membagi air ke saluran tersier atau kuarter berikutnya. Box kuarter akan memberikan airnya ke saluran kuarter. Saluran kuarter adalah saluran bagi. Umumnya dimulai dari box bagi sampai ke saluran pembuang. Panjang maksimum yang diizinkan adalah 500 meter. Kecuali ada hal yang istimewa, seperti misalnya apabila biaya untuk membuat saluran yang lebih pendek terlalu mahal. Di daerah-daerah terjal, saluran kuarter biasanya merupakan saluran garis tinggi yang tidak menentukan bangunan terjun. Jika hal ini tidak mungkin, maka saluran kuarter bisa dibuat mengalir mengikuti kemiringan medan dengan menyelidiki bangunan terjun rendah yang sederhana. Selanjutnya, saluran pembuang. Saluran pembuang intern harus sesuai dengan kerangka kerja saluran pembuang primer. Jaringan pembuang tersier dipakai untuk satu, mengeringkan sawah, kedua, membuang kelebihan air hujan, yang ketiga, membuang kelebihan air irigasi. Ya sama aja ya, intinya untuk membuang air gitu ya. Nah, saluran pembuangan kuarter biasanya berupa saluran buatan yang merupakan garis tinggi pada medan terjal dan alur alamiah kecil pada medan bergelombang. Kelebihan air yang ditampung langsung dari sawah di daerah atas atau dari saluran pembuang cacing di daerah bawah. Saluran pembuang tersier menampung air buangan dari saluran pembuang kuarter dan sering merupakan batas antara petak-petak tersier. Saluran pembuang tersier biasanya berupa saluran yang mengikuti kemiringan medan. Diusahakan agar saluran irigasi dan pembuang tidak saling bersebelahan, karena saluran pembuang dapat mengikis dan merusak saluran irigasi. Jika hal ini tidak mungkin, dan kalau kemiringan hidrolis antara saluran irigasi dan pembuang terlalu curam, maka saluran irigasi akan banyak mengalami kehilangan air akibat perembesan dan kemungkinan tanggul bisa runtuh. Jarak antara saluran irigasi dan pembuang hendaknya cukup jauh agar kemiringan hidrolis tidak kurang dari 1:4. Nah ini ya, saluran irigasi. Nah ini kemiringan maksimum yang diizinkan, ini saluran pembuangnya nih. Perkiraan jarak antara saluran irigasi dan pembuang. Berikut ini diberikan panduan untuk menentukan trase saluran baru dan saluran tambahan. 1. Sedapat mungkin ikuti batas-batas sawah. Kemudian rencanakan saluran irigasi pada punggung medan dan saluran pembuang pada daerah lembah atau depresi. Kemudian hindari persilangan dan pembuangan. Yang keempat, saluran irigasi sedapat mungkin mengikuti kemiringan medan. Yang kelima, saluran irigasi tidak boleh melewati petak-petak tersier yang lain.
Yang keenam, hindari pekerjaan tanah yang besar. Yang ketujuh, batasi jumlah bangunan. Layout jaringan jalan. Layout petak tersier juga meliputi jalan inspeksi dan atau jalan petani atau farm food. Jalan ini dibutuhkan untuk inspeksi saluran tersier, memasuki berbagai tempat di jaringan irigasi, serta untuk menjamin para petani kendaraan dan ternak melewati jalan yang sudah ditentukan sehingga tidak merusak jaringan irigasi. Jalan-jalan ini dihubungkan dengan jalan-jalan umum utama dan jalan-jalan desa yang sudah ada. Jika mungkin, jaringan jalan yang ada tetap dipakai dan diperbaiki dengan cara memperlebar dan memberinya perkerasan. Dengan cara demikian dapat dibangun jaringan jalan petani tanpa menghabiskan banyak biaya dan sering dapat diselesaikan dengan jalan gotong royong antara penduduk desa. Nah, untuk memberi jalan masuk ke peta kuarter diperlukan jalan sebesar 1,5 meter untuk melewati alat-alat mesin. Apabila alat ini diperkirakan tidak akan dipakai di masa mendatang, lebar minimum jalan setapak biasanya diambil 1 meter dan dapat diperlebar kelak. Jika diperlukan, jalan inspeksi lebarnya 1,5 sampai 2 meter. Sebaiknya mengikuti trase saluran tersier bila tidak bersebelahan dengan jalan inspeksi dan jalan petani. Layout di berbagai tipe medan. Topografi suatu daerah akan menentukan layout serta konfigurasi yang paling efektif untuk saluran dan pembuangan. Kebanyakan tipe medan layout yang paling cocok untuk digambarkan secara skematis. Untuk mudahnya, tipe-tipe medan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Nah, ini tadi ya udah dijelaskan seperti yang sebelumnya, ini sama aja nih teman-teman. Nah, tiap petak tersier harus direncanakan secara terpisah agar sesuai dengan batas-batas alami dan topografi. Dalam banyak hal, bisa dibuat beberapa konfigurasi layout saluran irigasi dan pembuang. Selanjutnya ada layout pada medan terjal. Layout pada medan terjal, di mana tanah hanya sedikit mengandung lempung, sangat rawan terhadap bahaya erosi oleh aliran air yang tidak terkendali. Erosi terjadi jika kecepatan air pada saluran tanpa pasangan lebih besar dari batas yang diizinkan. Ini mengakibatkan saluran pembawa tergerus sangat dalam dan penurunan elevasi muka air mengakibatkan luas daerah yang diairi berkurang. Dua skema layout yang cocok untuk keadaan medan terjal ditunjukkan pada gambar 4.5 dan 4.6. Pemiringan paling curam biasanya dijumpai tepat di lereng hilir dan saluran primer. Gambar 4.5 memperlihatkan situasi di mana sepasang saluran tersier mengambil air dari saluran primer di kedua sisi saluran sekunder. Sistem pembagian air yang cocok untuk petak tersier yang diberi air dan pengambilan air ini ditunjukkan di sini di gambar 4.6 menunjukkan situasi umum lainnya dengan satu bangunan sadap tersier saja. Nah, ini contohnya skema layout petak tersier pada medan yang terjal seperti ini, teman-teman. Sebagian besar saluran kuarter adalah saluran garis tinggi dan direncanakan pada kemiringan sekitar 0,001, yakni 1 meter per kilometer. Trase saluran pada peta bergaris tinggi hendaknya sesuai dengan kemiringan ini. Panjang saluran kuarter umumnya ditentukan oleh jarak antara saluran sekunder dan saluran pembuang utama seperti dilihat pada gambar 4.5 atau batas-batas petak tersier yang seperti ditentukan pada gambar 4.6. Nah, ini saluran kuarternya. Saluran pembuang kuarter ditunjukkan di lereng bagian atas jalan petani dan di bagian hilir petak tersier jika tidak dibatasi oleh saluran pembuang yang lebih tinggi. Jalan petani pada medan terjal dibuat di sepanjang garis-garis kontur dan berkemiringan 1:10 ke arah lereng bagian atas. Nah, ini layout pada medan agak terjal. Kemudian layout pada medan bergelombang seperti ini. Selanjutnya ada layout pada medan yang datar seperti ini. Selanjutnya ada kolam ikan. Pengembangan budidaya ikan air tawar termasuk ke dalam program diversifikasi oleh pemerintah. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu disediakan air. Ada 4 sistem budidaya ikan air tawar, yaitu 1. Kolam biasa dengan air kecepatan rendah dengan tanggul tanah dilengkapi dengan pintu masuk dan keluar, memerlukan air segar 5-10% dan volume kolam biasa per hari. Debit air keluar dialirkan kembali ke jaringan irigasi. Pengembangbiakan ikan di sawah bersama-sama dengan pengolahan padi seperti sistem padi mina. Selanjutnya keramba di saluran atau sungai. Nah, seperti berikut ini contohnya skema layout petak tersier di daerah datar bergelombang.
Kolam ikan dengan air berkecepatan rendah dan pengembangan biakan di sawah tidak membutuhkan prasarana. Pengembang biakan ikan dalam keramba di saluran tidak dianjurkan karena umumnya ini mengganggu dan sangat merusak tanggul saluran. Sistem layout daerah datar berawa-rawa. Untuk kolam air deras diperlukan fasilitas khusus untuk memenuhi persyaratan tersebut. Untuk memenuhi persyaratan berikut: 1. Debit relatif tinggi untuk penggantian air secara terus-menerus. Untuk mengeluarkan kotoran, mengatur temperatur agar air kolam berganti-ganti setiap hari. Yang kedua, aerasi tambahan untuk air yang masuk guna menambah kadar oksigen, misalnya penggunaan bangunan terjun. Yang ketiga, kekeruhan air harus dijaga sedemikian sehingga jarak penglihatan ikan sekurang-kurangnya 40 cm. Nah, ini yang terakhir adalah air kolam tidak tercemar oleh limbah atau pestisida. Nah, ini berikut layout kolam air yang deras. Nah, ini kolam air deras, ini ada saluran sekunder, ini ada pipa beton ke sini, saluran tersier, ini juga ada pipa bukan jaringan lagi ke kolam yang deras. Ini kolamnya, kemudian ini saluran kuarternya, ini ke sini. Ini pipa beton, dibuangkan lagi kelebihan airnya. Oleh sebab itu, lokasi kolam ikan air tawar memerlukan satu saluran irigasi dengan sumber air yang memenuhi syarat kualitas yang dibutuhkan, komposisi kimia, dan derajat kekeruhan. Yang kedua, saluran irigasi dengan debit air cukup selama waktu pembiakan. Yang ketiga, saluran irigasi dengan beda tinggi energi yang memadai agar air cukup teraerasi, cukup kandungan oksigen dengan cara membuat bangunan terjun dan air yang keluar kolam ke saluran itu beda tinggi energi total 0,75 meter. Kolam deras mengambil air dari saluran irigasi primer atau sekunder mengingat kebutuhan air yang terus-menerus. Debit saluran tersier umumnya lebih kecil dan kurang kontinu. Kolam dengan air tenang dapat diberi air dari saluran tersier, tapi pemberian itu harus berlangsung terus-menerus. Pengembangan tambak ikan memerlukan pendekatan yang sama sekali berbeda dengan perencanaan berbagai aspek seperti beda pasang surut, tidal range, salinitas, pengawasan salinitas, dan pemberian air segar memerlukan cara pemecahan tersendiri. Selanjutnya ada pengecekan dan penyelesaian layout pendahuluan. Layout pendahuluan yang telah selesai, layout pendahuluannya sudah selesai digabungkan pada peta ortofoto atau tesis berkala 1:5000 yang memperlihatkan jalan-jalan, bangunan, dan tata guna lahan dan batas-batas desa. Layout pendahuluan hendaknya memperlihatkan batas-batas tersier dan kuarter, semua saluran irigasi, saluran pembuang, dan bangunan. Kemudian dilakukan pengecekan di lapangan sehingga diperoleh layout akhir. Nah, pada peta ini harus ditunjukkan hal berikut nih: 1. Batas petak tersier, subtersier, dan kuarter, batas-batas tiap sawah. Lalu menunjukkan juga saluran primer, sekunder, tersier, dan kuarter serta pembuangnya. Yang ketiga, semua bangunan termasuk indikasi tipe bangunan seperti box tersier, gorong-gorong, jembatan, dan sebagainya, jalan-jalan inspeksi dan jalan petani, sistem tata nama, nomenklatur saluran, pembuang, dan bangunan, ukuran petak tersier, dan masing-masing petak kuarter. Selanjutnya kita masuk ke perencanaan saluran. Perencanaan hendaknya didasarkan pada prinsip teknis yang andal, tapi juga harus memenuhi keinginan yang diajukan oleh pemakai air. Oleh sebab itu, merencanakan pengembangan petak tersier merupakan aktivitas yang memerlukan pengecekan yang terus-menerus terhadap implikasi praktis. Yang paling perlu dilakukan adalah sering melakukan kontak dengan para petani pemakai air. Kapasitas saluran irigasi ditentukan oleh kebutuhan air irigasi selama penyiapan lahan. Bila dipakai sistem rotasi permanen, kapasitas ini akan disesuaikan. Oleh sebab itu, untuk perencanaan saluran dan bangunan irigasi, tipe rotasi yang akan diterapkan hendaknya ditentukan terlebih dahulu. Nah, cara pemeliharaan saluran menentukan koefisien kekasaran yang akan dipilih. Akan tetapi, pemeliharaan yang jelek akan menyebabkan kecepatan aliran menjadi lebih rendah dan kemudian akan diperlukan saluran yang lebih besar. Oleh karena itu, program pembinaan mengenai pemeliharaan saluran yang memadai dapat juga membantu mengurangi biaya pelaksanaan. Jika kapasitas saluran pembuang di suatu daerah kurang memadai untuk membuang kelebihan air dengan segera, maka air akan mengalir dari sawah yang letaknya lebih tinggi ke sawah yang lebih rendah. Akibatnya, muka air dalam cekungan di sini akan melonjak sampai beberapa saat yang akan merusak tanaman, saluran, dan bangunan. Kelebihan air di sawah-sawah disebabkan oleh kelebihan curah hujan. Dikeringkan dengan sistem pembuang permukaan berupa saluran pembuang alur alamiah dan atau sungai. Biasanya
Fungsi pembuang alamiah bawah permukaan diabaikan atau tidak dipakai. Kapasitas saluran pembuang ditentukan dengan modulus pembuang, yaitu jumlah kelebihan air yang akan dikeringkan per satuan luas. Umumnya modulus pembuang dinyatakan dengan satuan liter per detik per hektar. Lalu saluran irigasi, kebutuhan air irigasi. Debit rencana saluran dihitung dengan rumus berikut. Q1 sama dengan NFR kali A per ET, di mana Q1 atau QT ini adalah debit rencana, NFR adalah kebutuhan bersih air di sawah, dikali A luasan daerah yang dialiri per ET, yaitu efisiensi irigasi di petak tersier. Kebutuhan air di sawah untuk padi ditentukan oleh faktor berikut. 1. Cara penyiapan lahan. Yang kedua, kebutuhan air untuk tanaman. Ketiga, perkolasi dan rembesan. Keempat, pergantian lapisan air. Yang kelima, curah hujan efektif. Kebutuhan total air di sawah atau GFR mencakup faktor 1 sampai 4. Kebutuhan bersih air di sawah atau NFR juga termasuk curah hujan efektif. Besarnya kebutuhan air di sawah untuk tanaman ladang dihitung seperti pada perhitungan kebutuhan air pada padi. Ada berbagai harga yang dapat dipakai diterapkan untuk 5 faktor di atas. Nah, akibat operasi, evaporasi, dan perembesan, sebagian dari air yang dibagikan akan hilang sebelum mencapai tanaman padi. Kehilangan air akibat evaporasi dan perembesan kecil saja dibandingkan kehilangan akibat operasi. Hanya tanah-tanah yang lulus air saja yang akan memerlukan perhitungan tersendiri. Untuk tujuan perencanaan, kehilangan air di jaringan irigasi tersier dianggap 15-22,5% antara bangunan sadap tersier dari sawah, atau ET sama dengan 0,75 sampai dengan 0,85. Kapasitas rencana. Nah, kapasitas bangunan sadap tersier berdasarkan pada kebutuhan air rencana di pintu tersier. Besarnya kebutuhan ini dapat dihitung menurut KP01 jaringan irigasi. Kapasitas rencana saluran tersier dan kuarter didasarkan pada 100% Qmax. Jika tidak tersedia data mengenai kebutuhan irigasi, angka-angka umumnya dipergunakan untuk perkiraan. Besarnya angka yang masih membutuhkan pendidikan atau dapat diperoleh dari daerah irigasi yang berdekatan. Untuk saluran kuarter, debit rencana untuk irigasi terus-menerus adalah kebutuhan rencana air di pintu tersier dalam liter per detik hektar kali luas petak kuarter. Debit rencana ini dipakai di sepanjang saluran. Pada saluran tersier, debit rencana untuk irigasi terus-menerus bagi semua ruas saluran tersier antara dua box bagi adalah kebutuhan air irigasi rencana di pintu tersier dalam liter per detik hektar kali seluruh luas petak kuarter yang diairi. Elevasi muka air rencana. Untuk menentukan muka air rencana saluran harus tersedia data topografi dalam jumlah yang memadai. Setelah layout pendahuluan selesai, trase saluran yang diusulkan diukur. Elevasi saluran harus diukur 7,5 meter di luar as saluran irigasi atau pembuang yang direncanakan tiap interval 50 meter pada lokasi-lokasi khusus. Hal ini penting karena 1. Saluran kuarter harus memberi air ke sawah-sawah ini. 2. Pembuangan kuarter dan tersier menerima kelebihan air dari sawah-sawah ini. Yang ketiga, jalan inspeksi atau jalan petani 0,5 meter di atas permukaan sawah ini. Yang keempat, kedalaman pondasi bangunan dikaitkan langsung dengan elevasi sawah. Nah, berikut ini elevasi bangunan sadap tersier yang diperlukan. Nah, ini rumus yang sebelumnya pernah kita bahas di KP sebelumnya ya teman-teman. Perencanaan jaringan utama biasanya didasarkan pada kriteria bahwa debit sebesar 85% dari kapasitas rencana saluran primer atau sekunder. Debit rencana untuk petak tersier masih harus dialirkan melalui bangunan sadap tersier tanpa menaikkan muka air di saluran primer atau sekunder. Jadi, variasi muka air H adalah perbandingan muka air untuk Q100 dan 70% dan Q100 sama dengan Q70. Perbedaan ini bergantung kepada lebar dasar saluran, kemiringan saluran, dan kemiringan talut saluran, tapi harga delta H sekitar 0,18 Ini kehilangan tinggi energi dari saluran kuarter ke sawah tidak boleh diabaikan. Nah, diperoleh dari rumus ini, Q sama dengan mu kali A kali akar 2GZ. Di mana Q adalah debit air, mu adalah koefisien debit, A adalah luas potongan melintang pipa, G-nya adalah percepatan gravitasi, dan Z adalah kehilangan tinggi energi. Karakteristik saluran.
Nah, ini kecepatan alirannya dari rumus ini. Kemudian kriteria perencanaan saluran irigasi tanpa pasangan. Nah, ini kecepatannya. Mohon maaf, ini karakteristik perencanaannya. Nah, ini harus sesuai dengan ini ya teman-teman ya. Selanjutnya ada saluran irigasi atau pembuangan kuarter. Nah, berikut ini kriteria perencanaan yang dianjurkan. Pemakaiannya kemiringan minimumnya saluran 1 meter per kilometer atau 0,001. Kemiringan minimum medannya 2%. Lebar tanggul 1 atau 1,5 meter. Kecepatan aliran bencana 0,5 meter per detik. Harga K stiklernya 30. Kemiringan talut 1:1. Saluran pembuang. Biasanya tanaman padi tumbuh dalam keadaan tergenang dan dengan demikian dapat bertahan dengan sedikit kelebihan air. Untuk varietas unggul, tinggi airnya 10 cm dianggap cukup dengan tinggi muka air antara 5-15 cm dapat diizinkan. Tinggi air yang lebih dari 15 cm harus dihindari karena air yang lebih tinggi untuk jangka waktu yang lama akan mengurangi hasil panen. Varietas lokal ya unggul dan khususnya varietas lokal biasa kurang sensitif terhadap tinggi air. Walaupun demikian, tinggi air yang lebih 20 cm tetap harus dihindari. Besar kecilnya penurunan hasil panen diakibatkan oleh air yang berlebihan bergantung kepada satu, dalamnya kelebihan air, dua, berapa lama genangan yang berlebih itu berlangsung, yang ketiga, tahap pertumbuhan tanaman, yang keempat, varietas padi, yang lima, kekeruhan dan sedimen yang terkandung dalam genangan air. Nah, ini juga pernah kita bahas sebelumnya ya teman-teman. Modulus pembuangan, jumlah kelebihan air yang harus dibuang per satuan waktu disebut modulus pembuang atau koefisien pembuang, dan ini bergantung pada satu, curah hujan selama periode tertentu, yang kedua, pemberian air irigasi pada waktu itu, kebutuhan air untuk tanaman, yang ketiga, perkolasi, yang keempat, perkolasi tanah, yang kelima, genangan di sawah selama atau pada periode yang bersangkutan, luasnya daerah yang tergenang, kemudian sumber-sumber kelebihan air yang lainnya. Nah, ini pembuangan air permukaan untuk satuan luas dinyatakan sebagai berikut. Nah, ini DN sama dengan RNT tambah N dikali IR min ET min P min delta S. Nah, ini dia variabel-variabelnya. N-nya adalah jumlah hari berturut-turut. DN ini adalah pengaliran air permukaan selama N hari. RNT adalah curah hujan dalam N hari berturut-turut dengan periode ulang T tahun milimeter dalam milimeter. Kemudian IR adalah pembiaran air irigasi, ET adalah evapotranspirasi, P-nya ada perkolasi, dan delta S adalah tambahan genangan. Untuk penghitungan modulus pembuang, komponen dapat diambil sebagai berikut. Nah, ini persyaratannya. Untuk daerah rendah, ini berikut adalah komponennya dan perhitungannya. Untuk daerah terjal, ini dia perhitungannya. Nah, ini debit rencana. Dengan rumus ini QD sama dengan F kali DM dikali A, di mana QD adalah debit rencana, F adalah faktor pengurangan reduksi daerah yang dibuang airnya, 1 untuk petak tersier, DM adalah modulus pembuang dalam liter per detik hektare, A adalah luas daerah yang dibuang airnya hektar. Nah, ini contoh perhitungan modulus pembuang. Untuk daerah yang sampai seluas 400 hektar, pembuangan air per satuan luas diambil konstan. Jika daerah-daerah yang akan dibuang airnya lebih besar, dipakai harga per satuan luas yang lebih kecil. Jika sesuai dengan dapat dilihat pada KP03 saluran, jika data tidak tersedia, dapat dipakai debit minimumnya rencana sebesar 7 liter per detik hektar. Ini pernah kita bahas. Kemudian ada petak sawah. Poin selanjutnya ini ada 3 cara yang mungkin untuk mengalirkan air ke jaringan pembuang inter, yaitu melalui A, saluran irigasi tersier, saluran kuarter, dan petak sawah. ADA, apabila kelebihan air dibuang melalui saluran tersier ke saluran pembuang terdekat. ADB dan ada ADC. Nah, karakteristik saluran pembuang. Muka air di saluran pembuang intern harus ditentukan dengan memperhatikan hal berikut. 1. Muka air harus cukup rendah agar kelebihan air dapat dibuang dari sawah-sawah yang terendah
di petak tersier, tapi juga mempertimbangkan tinggi muka air yang diperlukan apabila saluran pembuang intern menuju pembuang sekunder dan primer. Yang kedua, biaya pelaksanaan dan pemeliharaan harus diusahakan minimum. Hal ini berarti bahwa tinggi muka air harus lebih rendah dari tinggi medan di sekitarnya dan kecepatan aliran dibatasi agar erosi tidak terjadi. Setelah kapasitas saluran pembuang ditentukan, dimensi dapat dihitung dengan rumus Stigler sebagai berikut. Q sama dengan A kali A kali R pangkat 2/3 kali I pangkat setengah, di mana Q-nya adalah kapasitas dan K-nya adalah koefisien kekasaran Stigler. Hanya adalah luas penampang basah, R-nya adalah jari-jari hidrolis, dan I-nya adalah kemiringan muka air. Untuk koefisien kekasaran K, sebaiknya diterapkan harga berikut: 30 untuk saluran pembuang tersier dan 25 untuk pembuang kuarter. Ini sudah kita pernah bahas di sebelumnya ya. Oke, teman-teman semua, untuk video kali ini kita bakal ngebahasnya sampai di poin kelima aja. Berarti ini adalah akhir dari pembahasan kita untuk video kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Semoga bisa bermanfaat. Semoga sukses dan sehat selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Dan semoga apa yang kita cita-citakan dapat segera tercapai, dapat segera mendapatkan ridho Allah, dan dapat segera terwujud, terkabul. Amin amin ya robbal alamin. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.